Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian hanya tersenyum ke arah mereka yang sudah terjebak di formasi yang dibuat oleh Lin Tian, dan mereka semua sudah ketakutan karena pemuda yang menyerang wakil kapten mereka itu. Dia hanya menaboknya dengan sangat santai sampai mati. Kamu pengkhianat manusia, kamu telah membela mereka, dan kamu pasti akan diburu oleh seluruh manusia, ucap bos bajak laut itu dengan ketakutan. Hahaha, jika kamu ingin mengancam kakakku, itu tidak akan ada artinya. Bagaimana jika kalian mati saja? Tanya Lin Long sambil tersenyum dengan kejam. Dia tidak akan pernah berbaik hati kepada orang yang telah membuat masalah di sekitarnya, apalagi dengan model bajak laut yang seperti ini. Bagaimana kamu ingin menangani mereka? Tanya Lin Tian sambil memandang ke arah Susi. Susi masih diam saja, lalu dia memandang para bajak laut itu dengan penuh kebencian. Mereka bukan hanya menangkapku. Bahkan di kapal mereka, itu banyak manusia dan makhluk lainnya yang disiksa oleh mereka, balas Susi sambil gemetaran. Dia melihat semua yang terjadi di kapal, dan ada wanita yang dijadikan pemuas nafsu mereka. Ada juga beberapa pria yang disiksa, dan kemudian dijadikan budak mereka. Dan ada juga anak-anak manusia yang dijadikan umpan untuk binatang iblis. Dia masih mengingat tangisan anak kecil yang dilemparkan untuk dijadikan makanan iblis peliharaan mereka. Dia menceritakan semua hal yang dia lihat di kapal itu, dan juga apa yang dialami orang-orang di sana. Lin Tian dan orang-orang dari suku laut yang mendengar hal itu, mereka menjadi sangat marah. Bahkan ada beberapa wanita dari suku laut yang ingin menguliti mereka semua. Sepertinya kalian benar-benar kejam, ucap Lin Tian dengan senyumannya yang misterius. Melihat senyuman misterius Lin Tian, mereka semua langsung menjadi ketakutan, dan mereka merasa pemuda ini adalah iblis. Jadi menurut kalian, bagaimana kalian ingin menghukum mereka? Tanya Lin Tian ke arah para suku laut. Bunuh mereka semua. Gantung kepala mereka semua. Siksa mereka semua. Banyak teriakan dari mereka yang marah, karena mereka telah mendengar cerita Susi. Mereka sangat marah dengan apa yang telah mereka lakukan, karena perbuatan semacam itu sungguh tidak bisa mereka terima. Para bajak laut itu semakin ketakutan, saat mereka melihat semua orang yang ada di sana bersorak dan ingin membunuh mereka. Mereka cepat-cepat berlutut dan meminta ampun untuk kehidupan mereka, tapi orang-orang yang sudah marah tidak peduli dengan hal itu. Orang-orang itu ingin mereka semua mati, bahkan Lin Long sendiri sangat ingin menyiksa jiwa mereka. Tetapi dia masih diam, sambil memperlihatkan aura membunuh yang menakutkan. Kamu ini kan manusia, kenapa kamu membela mereka? Kamu harus melepaskan kami, karena jika tidak, kamu akan di-cap sebagai pengkhianat, ucap bos bajak laut itu ke arah Lin Tian. Oh, bagus dong, apa pesan terakhir kalian? Balas Lin Tian yang masih tersenyum. Tapi mereka semua tahu bahwa, senyum itu bukan senyum yang biasa-biasa saja, dan itu adalah senyum iblis yang siap untuk membunuh mereka. Semua bajak laut itu menyesal datang ke sini, karena kalau mereka tahu hal ini akan terjadi, mereka tidak akan datang ke sini. Kamu akan diburu oleh sekte super, itu pasti, ucap bos bajak laut itu. Oh, kebetulan sekali, aku juga dari sekte super. Apakah kalian tahu sekte langit? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Apa? Seru para bajak laut. Selamat, kalian akan mati di tangan sekte super. Aku ingin melihatnya. Sekte super mana yang bisa membantu kalian, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan lencana berwarna ungu. Melihat lencana itu, semua bajak laut itu ketakutan, karena mereka tahu arti dari lencana ungu tersebut. Ada beberapa lencana di sekte langit, seperti halnya lencana yang biasa murid lakukan jika ingin pergi keluar, lencana perak untuk murid dalam,
lalu lencana silver bagi murid inti, sedangkan emas dan ungu untuk murid yang lebih tinggi. Emas dan ungu juga terbagi beberapa gambar, dan itu tergantung posisi mereka. Itu sama halnya dengan silver, jika mereka yang terkuat dari sekte tersebut, lencana itu akan memiliki ukiran yang berbeda di tengahnya. Namun, yang mereka lihat bukanlah lencana ungu biasa, dan mereka bisa melihat gambar istana yang hanya dimiliki oleh leluhur sekte yang ada di sana. Itu berarti, orang yang ada di depan mereka ini, orang tersebut bisa mewakili seluruh sekte langit. Bagaimana mungkin mereka tidak takut setelah melihat lencana itu? Lencana ini sebenarnya telah diberikan oleh leluhur kepada Lin Tian, itu ketika saat dia akan pergi. Dia tahu kalau lencana ini hanya dimiliki oleh leluhur sekte, dan juga ada aura khusus yang terkandung di dalamnya, dan itu tidak dapat ditiru, apalagi dipakai oleh orang lain. Jika ada yang mengambil lencana tersebut selain orang yang diizinkan, maka dia akan dihancurkan oleh aura dari lencana itu sendiri. Jadi tidak ada yang bisa memegang lencana ini, terkecuali Lin Tian yang telah diberikan secara khusus oleh leluhur. Tuan muda, maafkanlah kami. Tolong lepaskan kami mohon, ucap bos bajak laut itu dengan ketakutan. Bagaimana tidak, pemuda yang ada di depannya memiliki status yang sangat kuat di sekte langit. Sekali saja Lin Tian mengatakan nama bajak laut itu di sektenya, dia akan jadi buronan sekte langit dimanapun dia berada. Tapi yang dia tidak ketahui adalah, sebenarnya Lin Tian tidak pernah ingin melepaskan mereka, dan dia hanya ingin Su Si melampiaskan amarahnya kepada bajak laut itu. Tetapi Lin Tian tidak pernah menyangka bahwa, ternyata bajak laut ini jauh lebih bejat dari apa yang telah dia pikirkan. Mungkin sebelumnya dia bisa melepaskan mereka, tetapi sekarang, setelah Su Si menceritakan semua hal yang dilakukan bajak laut ini, dia bahkan ingin menghancurkan tubuh beserta jiwa mereka. Kakak, bisakah kamu menyerahkan mereka kepadaku? Ucap Lin Long yang berada di samping Lin Tian, dan kemudian menepuk bahu Lin Tian. Oh, baiklah, ucap Lin Tian. Hehehehe, mendengar jawaban Lin Tian, Lin Long hanya tertawa senang. Dia berjalan ke arah para bajak laut itu, dan bos bajak laut sudah ketakutan, karena Lin Long berjalan menghampiri ke arah mereka. Saat Lin Long sampai di sana, dia seperti sedang mengumpulkan ki berwarna merah gelap. Di saat orang-orang melihat itu, ada ketakutan yang muncul ke dalam hati mereka. Nama api ini adalah api gelap, dan apa kegunaannya, kalian rasakanlah sendiri. Kakak, tidak masalahkan jika aku melemparkannya? Tanya Lin Long. Tidak masalah, kamu bisa melemparkan api itu kepada mereka, jawab Lin Tian dengan santai. Tidak, jangan, aku mohon, jangan lakukan, teriak para bajak laut. Tanpa basa-basi lagi, setelah Lin Tian mengizinkannya, Lin Long langsung melemparkan api merah gelap itu ke dalam formasi itu. Dan tiba-tiba saja, duar, api itu langsung membesar di sekitar formasi itu, tapi tidak keluar dari dalam sana. Lin Tian telah mengunci kembali formasi itu seutuhnya, itu agar api tersebut tidak melebar ke arah mereka. Walaupun di dalam laut sekalipun, dia yakin api itu akan membesar jika dilepaskan begitu saja. Ah, ampuni kami. Tidak, sakit, panas. Teriakan demi teriakan terdengar dari formasi itu. Di saat mereka melihat para bajak laut tersebut, itu dapat dilihat dari tubuh para bajak laut yang mulai terbakar. Tetapi anehnya, api itu tidak membakar badan mereka secara langsung, tapi api itu seperti mengelupas kulit mereka sedikit demi sedikit. Ketika semua orang melihat hal itu, orang-orang suku laut merasa ngeri dan takut. Mereka semua sampai berpikir, bagaimana jika api itu dilemparkan ke arah mereka, betapa mengerikannya api itu. Lin Tian yang melihat itu juga merasa kaget, karena selama ini Lin Long tidak pernah memperlihatkan api itu kepadanya. Sebaiknya nanti aku akan menanyainya, gumam Lin Tian. Setelah beberapa saat, para bajak laut yang tadinya sombong saat mereka datang,
kini tidak satu pun dari mereka yang selamat, dan bahkan telah menjadi abu di dalam lautan itu. Oh, sepertinya hanya pulih sedikit, pikir Lin Long. Dia berbalik dan berjalan ke arah Lin Tian, dan kemudian Lin Long sambil tersenyum bergegas ke arah Lin Tian dan berbicara. Kakak, semuanya sudah beres, ucap Lin Long. Bagus, kalau begitu, nanti kita akan membahas api itu dengan serius, ucap Lin Tian dengan senyum yang menakutkan, dan kemudian memegang bahu Lin Long. Hahaha, tentu saja, aku akan memberitahumu tentang itu, ucap Lin Long yang sedikit berkeringat dingin. Bagus, mari kita lihat ke kapal mereka, ucap Lin Tian. Kalian semua ikutlah denganku, dan salah satu dari kalian harus pergi melapor kepada Gui kecil dan yang lainnya. Aku khawatir, pasti masih ada bajak laut lain di atas sana, ucap Lin Tian. Baik tuan, ucap para penjaga itu. Mereka tahu bahwa, walaupun mereka membunuh seluruh pasukan bajak laut beserta bosnya, tapi pasti masih ada beberapa orang yang tersisa dari mereka untuk menjaga kapal. Para penjaga itu juga mengerti hal seperti itu, dan itu tidak perlu Lin Tian dan Lin Long yang turun tangan. Jadi, mereka sudah siap secara langsung untuk membunuh sisa dari bajak laut tersebut. Tuan, kami juga ingin ikut, ucap salah satu anggota suku laut. Seru Lin Tian karena kaget. Iya tuan, kami sangat marah kepada para bajak laut ini, dan biarkan kami melampiaskan amarah kami kepada mereka, ucap orang itu. Iya tuan, aku juga ingin ikut tuan, ucap para warga. Kalian, baiklah, begitulah seharusnya, kita tidak boleh menyinggung orang lain, jika orang itu tidak menyinggung kita. Tetapi jika sekali saja mereka membuat masalah untuk kita, maka kita harus memberikan 1000 masalah kepada mereka, ucap Lin Tian sambil berbicara kepada suku laut yang berada di sana. Orang-orang itu terdiam terhadap kata-kata Lin Tian tersebut, dan mereka mulai mengerti akan satu hal. Jika mereka bersatu, maka tidak akan ada yang berani membuat masalah kepada mereka. Lalu, mereka tidak harus berlaku jahat jika orang lain tidak jahat. Tetapi jika orang lain berbuat kejam kepada diri mereka, maka mereka berhak untuk membalasnya 1000 kali lipat. Persatuan dan saling percaya adalah segalanya, karena tanpa adanya persatuan dan saling kepercayaan masing-masing, maka akan seperti yang terjadi sebelumnya, dan pasti akan terjadi pemberontakan seperti itu. Kami mengerti tuan, dan terima kasih untuk nasihatnya, ucap mereka sambil berlutut bersama-sama. Bagus, ayo pergi, ucap Lin Tian. Lalu, Lin Tian memimpin di depan dan keluar dari dasar laut. Iya, mereka semua berdiri, dan kemudian mengikuti Lin Tian dan Lin Long dari belakang. Tentu saja, Su Si juga berada di samping Lin Tian. Setelah dia diberikan pil penyembuh oleh Lin Tian, lukanya sudah sembuh setengahnya. Di langit, Lin Tian melihat kapal yang cukup besar dengan lambang bajak laut di benderanya, dan dia langsung menuju ke sana yang diikuti oleh suku laut yang berjalan di atas laut. Wah, kenapa bos dan yang lainnya lama sekali? Cih, aku ingin bermain lagi dengan wanita itu, ucap salah satu bajak laut. Hahaha, memangnya kamu suka wanita yang mana? Tidak salah lagi jika wanita yang tadi malam itu mati, itu pasti karena ulahmu, ucap teman bajak laut itu. Cih, aku lupa dengan hal itu. Wanita itu terlalu lemah, sebaiknya aku mengambil yang lain lagi malam ini, hahaha, ucap pria itu sambil tertawa dengan keras. Kamu benar, sebaiknya kita harus mengganti wanita untuk nanti malam. Hahaha, balas temannya. Mereka semua tertawa sangat bahagia, jika mereka memikirkan malam yang indah dan penuh dengan wanita di samping tempat tidur mereka. Sepertinya kalian akan tidur dengan nyenyak, tapi tidur nyenyak selamanya untuk menebus apa yang kalian lakukan, ucap Lin Tian yang berdiri di langit. Siapa kamu? Ucap mereka. Siapa aku? Aku hanyalah manusia biasa yang suka dengan kebebasan, jawab Lin Tian. Kakak, bukannya kamu selalu bebas? Ucap Lin Long. Aku lupa itu,
Hehehe, ucap Lin Tian yang sedikit malu. Tetapi karena hal itu, para bajak laut itu menjadi sangat marah. Bunuh pemuda itu, ucap mereka bersama-sama. Lalu, mereka berdua menembakkan meriam sihir ke arah Lin Tian, tapi Lin Tian hanya tersenyum tanpa bergerak. Bunuh saja mereka, dan jangan biarkan ada yang hidup, ucap Lin Tian. Siap, lalu, banyak suku laut yang meloncat keluar dari laut, dan kemudian muncul di atas kapal. Semua bajak laut yang tersisa menjadi kaget, dan mereka melihat ke arah Lin Tian dengan tidak percaya. Semua orang ini adalah suku laut, kenapa mereka membantu manusia, dan mengapa juga manusia itu bisa membuat para suku laut ini menjadi patuh, ucap salah satu bajak laut. Heh, bocah. Bos kami adalah ahli di tahap alam ilahi. Jadi sebaiknya kamu jangan macam-macam dengan kami, apalagi jika kamu berani menyerang kami, pasti akan terjadi perang antara suku laut dan manusia, ucap salah satu dari mereka. Wow, begitukah? Kalau tidak salah, orang bermata satu itu pernah mengatakan hal yang seperti itu juga kepadaku, balas Lin Tian. Apa? Maksudmu, kamu telah bertemu dengan bos kami? Tanya salah satu dari mereka. Benar sekali. Kebetulan sekali pada saat itu juga, mereka semua mati dengan cara yang menyedihkan, ucap Lin Tian sambil terlihat sedih. Kakak, aktingmu cukup bagus, ucap Lin Long. Wah, benarkah? Kalau begitu, mari kita lihat, dengarkan semuanya, bunuh mereka semua, dan jangan sisakan mereka, ucap Lin Tian. Siap, semua orang dari suku laut langsung bertarung dengan bajak laut itu. Namun sayangnya, para bajak laut yang tersisa tidak kuat lagi, karena mereka semua hanya berada di tahap alam bumi. Namun cepat atau lambat, mereka semua akan musnah. Pertempuran itu sangat berat sebelah, dan banyak dari suku laut yang agak murka. Kemudian warga suku laut segera menangkap para bajak laut itu, dan akhirnya menyiksa mereka, seperti halnya mereka menyiksa orang-orang yang mereka culik. Kakak, mari kita pergi untuk melihat beberapa benda, mungkin saja ada harta di dalamnya, ucap Lin Long. Wah, benar juga ya, mari kita periksa, ucap Lin Tian. Puan, aku ikut, ucap Su Si. Kamu tidak usah ikut, kamu atur mereka yang ada di sini, sampai Lin Gui dan yang lainnya datang, balas Lin Tian kepada Su Si. Oh, baiklah, ucap Su Si. Dia tidak memaksa Lin Tian agar membawanya ikut, karena di saat dia melihat hal yang ada di kapal, dia tahu karena mungkin saja dia harus membantunya di sini. Jadi, dia memutuskan untuk mengatur semuanya yang ada di kapal itu. Baiklah, Lin Tian dan Lin Long turun dari langit dan berdiri di kapal. Setelah itu, mereka langsung masuk ke ruang dalam kapal tersebut. Kapal itu cukup besar, dan Lin Tian segera menggunakan kesadaran ilahinya untuk memeriksa, saat dia memeriksa kapal tersebut. Dia bisa merasakan beberapa aura yang sangat lemah. Lin Tian berpikir bahwa, itu adalah para wanita dan budak yang ditangkap para bajak laut itu. Lalu secara tak sengaja, dia juga menemukan tempat para bajak laut itu menyimpan harta mereka. Lin Tian terlihat cukup senang, dan kemudian bersiap untuk masuk ke tempat para tahanan berada. Tapi ada sesuatu yang membuat Lin Tian berhenti, dan dengan serius memeriksa sebuah kamar yang berada tidak jauh dari tempat dia masuk ke lantai bawah kapal itu. Ada apakah? Tanya Lin Long. Ada sesuatu yang cukup menarik, dan itu cukup untuk menarik minatku, jawab Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.